Cuilan 1. Terima kasih Mama. Perkenalkan, nama saya Nila. Saya baru saja berulang tahun ke-54. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Beruntung sekali saya dilahirkan dari seorang mama yang luar biasa. Bagaimana tidak? Walaupun Mama tidak lulus SMP, tapi Mama memiliki semangat juang yang tinggi. Menikah di usia 14 tahun, menjadi janda karena Papa meninggal dunia di saat Mama berusia 29 tahun dengan 5 anak. Kakak saya tertua berusia 13 tahun saat itu dan adik bungsu saya berusia 3 tahun, sedangkan saya berusia 9 tahun. Mama tidak memiliki pekerjaan, hanya bermodalkan uang pensiun Papa. Wow banget kan? Dengan keterbatasan pengetahuan mencari nafkah, Mama berusaha mengerahkan keberanian menjadi penjual jasa, mulai dari membantu urus pasang telepon rumah sampai dengan jual beli tanah. Mengingat waktu kerja dan partner kerja umumnya laki-laki membuat Mama agak risih. Akhirnya Mama beralih profesi menjadi pedagang. Kami berdagang yang ringan-ringan saja. Saat saya SD, kami berjualan es lilin dengan berbagai macam rasa. Alpukat, tape, kacang hijau, santan gula merah, asam manis, berganti rasa setiap hari. Kami cukup menempatkan termos es kosong di depan pintu pagar rumah sebagai tanda kami menjual es lilin. Es lilin tetap tersimpan rapi di lemari es. Saat saya SMP, saya menjual kacang goreng di sekolah. Setiap jam istirahat, saya keliling kelas menjajakan kacang goreng. Saat SMA, saya tidak menjajakan langsung keliling kelas, tapi saya menitipkan bolu tape di kantin sekolah. Di rumah, setiap pagi Mama berjualan nasi uduk, siang hari Mama berjualan sotomi. Banyak teman yang rajin datang ke rumah untuk belajar bersama ngerjakan PR. Mereka tidak hanya rajin belajar, tapi juga rajin membeli sotomi buatan Mama. Alhamdulillah. Dalam hal mengurus anak, Mama juga memiliki keterbatasan pengetahuan. Namun Mama selalu berusaha memberi kasih sayangnya kepada kami. Saya teringat ketika pertama kali masuk sekolah, saya masuk SD tanpa melalui TK. Saya takut sekali masuk ke kelas. Namun, Mama dengan sabar menemani, menunggu di luar kelas, dan memberi kekuatan, keberanian melalui tatapan sayang dari balik jendela kelas, sampai akhirnya saya malah berani bernyanyi di depan kelas di hari pertama saya sekolah. Walaupun dengan terbata-bata tentunya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Wow, sambil mau nangis saya bernyanyi. Dan akhirnya selesai juga nyanyinya. Dengan segala keterbatasan mengurus anak tersebut, Mama selalu memberi support dan semangat kepada kami untuk menjadi anak baik dalam bertingkah laku, mendorong kami giat belajar dan berkegiatan positif. Kami bersekolah di sekolah negeri dan tidak mengambil sekolah tambahan madrasah, tetapi Mama memanggilkan guru mengaji ke rumah supaya kami dapat mendalami agama dengan lebih baik. Saat SD, saya juga diperkenankan mengikuti teater di sanggar salah satu orang tua murid. Mama datang ke Taman Ismail Marzuki menonton pementasan berbayar kami. Wah, senangnya bisa membanggakan Mama. Saat SMP, saya juga diperkenankan mengikuti kegiatan patroli keamanan sekolah di Komdak. Menuju lokasi tersebut, saya setiap hari nebeng teman yang diantar kakaknya dengan mobil. Alhamdulillah, irit ongkos. Saat SMA, banyak lomba yang saya ikuti dan didampingi Mama. Sesungguhnya, saya mengincar hadiah uang yang ingin saya berikan kepada Mama. Mulai dari lomba menyanyi, lagu iklan sabun, baca puisi, menulis artikel di koran atau majalah,
Namun di sisi lain saya malah mendapat manfaat dan hikmah selain memperoleh hadiah uang. Antara lain belajar berjuang, belajar hal-hal baru, membangun berkompetisi sehat, menambah teman, dan tentu saja menambah pengalaman. Terdapat kenangan yang bagi saya melatih mental. Semua kenangan itu di seputar sepatu. Saat SMP, sepupu laki-laki saya memberikan sepatu bekasnya kepada saya. Mungkin dilihatnya sepatu saya sudah usang. Sepatunya masih bagus berwarna cerah dan saya pakai ke sekolah walaupun kurang nyaman karena sepatunya agak longgar. Tetap saya pakai sepatu tersebut ke sekolah. Ada teman yang memperhatikan dan bertanya, sepatunya kok modelnya begitu ya? Kegedean juga tuh kayaknya. Saya hanya tersenyum. Saat SMA, sepatu saya rusak dan mama mengajak saya membeli sepatu ke pasar Senen. Walaupun agak was-was karena sepatu dijual digelar bukan di dalam toko. Saya coba memaklumi keuangan mama. Akhirnya pilihan jatuh pada sepatu warna putih dengan harga 12.000. Saat sepatu tersebut saya pakai ke sekolah, lagi-lagi ada teman yang memperhatikan dan bertanya, kok logo sepatunya nggak timbul? Saat itu saya hanya mendiamkan dan tersenyum saja. Usut punya usut, ternyata sepatu putih saya tersebut meniru sepatu merek mahal dengan logo yang timbul, bukan seperti sepatu tiruan saya yang cuma disablon. Bagaimana lagi? Saya saat itu tidak mengerti dan tidak mempedulikan merek-merek sepatu. Sehingga saya tetap pakai sepatu itu ke sekolah. Yang penting bisa dipakai ke sekolah. Mama bilang kalau saya tidak lulus perguruan tinggi negeri, maka mama menyerah untuk membiayai saya. Pilihannya hanyalah mencari uang, lagi-lagi uang, untuk makan dengan berdagang. Di kepala saya saat itu hanyalah berdagang gado-gado. Jika saya tidak lulus seleksi masuk perguruan tinggi negeri, saya belajar giat agar lulus Sipenmaru. Saat itu namanya Sipenmaru. Ya tadi, kependekan dari seleksi penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri. Saat tes, mama menemani saya selama 2 hari berturut-turut mengingat lokasi ujian yang cukup jauh dan harus naik bus umum. Alhamdulillah saya lulus Sipenmaru. Kami berteriak melompat kegirangan saat nama saya tertera di koran pengumuman Sipenmaru. Saat itu saya senang sekali melihat mama yang begitu bahagia bisa mengantar anaknya ke perguruan tinggi negeri, tidak seperti dirinya yang hanya lulus SD. Sayang sekali mama tidak bisa menghadiri wisuda saya. Mama meninggal dunia saat saya masih menulis skripsi. Di usia menjelang 43 tahun, kanker rahim mama sudah mengambil nyawanya. Kanker rahim disebabkan oleh akibat mama menikah di usia muda. Alat reproduksi yang belum siap membuat mama menderita kanker rahim. Mohon maaf mama. Saya belum bisa membahagiakan mama. Terima kasih mama atas semua kasih sayang, perjuangan, dan doa mama. Semoga mama tenang dan bahagia di sana. Ya Allah, sayangilah mamaku sebagaimana mama menyayangiku di waktu kecil dan semasa hidupnya. Amin ya rabbal alamin.